teman-teman, saya Agustinus. Dalam beberapa bulan lagi, tahun jubileum akan berakhir. Tetapi kita tetap percaya kita dapat merenungkan pesan dari Paus Fransiskus. Salah satu cuplikannya adalah, orang percaya kepada Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita akan belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Maleakhi. Dari nubuatan yang disampaikan oleh keduanya, kita akan belajar tentang pembaruan relasi dalam hidup, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah. Pada pertemuan keempat, kita membahas tema pembaruan relasi dengan Allah. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami. Kini kami hendak mendalami kasih-Mu dan melihat bahwa Engkau sungguh dekat pada kami. Buatlah agar hati kami terbuka terhadap Engkau di dalam pertemuan ini, agar kami menemukan peneguhan dan terus berharap pada-Mu. Ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang Yahudi melihat hal yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Orang sombong dan orang fasik justru hidup sejahtera, sedangkan orang yang hidup benar di hadapan Allah justru menderita. Kenyataan yang tampak di hadapan mata ini membuat orang mempertanyakan keyakinan mereka, seolah-olah tidak ada gunanya mengikuti perintah Allah. Nabi Maleakhi menyatakan bahwa Allah memperhatikan perilaku setiap orang. Ia pun menyatakan bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Tuhan akan menghakimi orang yang taat kepadanya. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan melihat bahwa Allah menghendaki pembaruan relasi dengannya dalam hidup, dalam ketaatan kepadanya. Ia menghendaki orang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat hidup bahagia. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan kita ini, diambil dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 13 hingga ayat 18. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, seringkali kita menjumpai kenyataan bahwa orang yang tidak menaati sabda Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, melakukan kejahatan, kehidupan mereka tampak bahagia dan sejahtera. Sebaliknya ada orang yang hidup penuh bakti kepada Allah, tapi hidup mereka tampaknya kurang bahagia
dan kurang sejahtera. Kenyataan ini tidak boleh membuat kita berpikir bahwa Allah tidak adil, atau malah menjadi dasar untuk kita mengikuti cara hidup mereka yang diwarnai dengan kesombongan dan penolakan kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mengasihi mereka seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dengan demikian, orang fasik pada akhirnya akan mendapat hukuman, sedangkan orang benar yang takut akan Tuhan akan memperoleh keselamatan. Allah tidak menghendaki orang yang percaya kepadanya hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Ia menghendaki yang sebaliknya, orang yang percaya kepadanya hidup bahagia dan sejahtera. Gereja pun mengusahakan agar umatnya memiliki pendidikan sehingga dapat hidup sejahtera. Kehidupan di dunia ini memang berakhir dengan kematian, tapi manusia akan hidup di dunia yang akan datang. Ketaatan kepada Allah di dunia ini menentukan nasibnya di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, orang beriman dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menggunakan pemberian Allah untuk melakukan kehendak-Nya dalam tindakan nyata, tindakan kasih kepada sesama. Apakah kita termasuk orang yang rajin beribadat, tetapi dengan motivasi yang tidak tulus, sehingga kegiatan rohani tidak membuahkan aksi nyata dalam kehidupan kita? Maka kita diajak untuk membarui relasi kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan mencintai dan menyayangi orang yang takut kepadanya, yang mengasihinya dengan sepenuh hati. Dan Tuhan akan menghukum orang yang tidak setia dan tidak taat kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu itu mengubah kami menjadi penabur-penabur benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Semoga rahmat Taub Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab berikutnya.